Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Dadi Timar. Saya Eko Murianto. Terima kasih semuanya saja yang menyaksikan konten-konten saya. Banyak sekali masukan terkait dengan banyak hal. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih rekan-rekan, sedulur-sedulur, kadang-kadang saya seluruhnya yang menyampaikan beberapa masukan terkait dengan konten-konten yang saya buat. Secara umum semuanya mengapresiasi, kemudian alhamdulillah ada feedback yang bagus, kemudian ada dampak yang dirasakan oleh teman-teman, dan sekali lagi setiap kali bertemu kemudian komunikasi ataupun tidak sempat bertemu komunikasi lewat telepon, lewat WA, teman-teman selalu menyampaikan terima kasih. Saya jadi matur nuwun sangat ke teman-teman, terima kasih. Ternyata Dadi Timar bisa panjenengan terima. Rekan-rekan, dulur-dulur saya, kadang-kadang Dadi Timar yang saya hormati. Hari ini suasana tentunya berbeda. Kita akan coba penuhi beberapa permintaan teman-teman terkait dengan yang terjadi di pemerintahan, khususnya di pemerintahan desa, terkait dengan masalah apa beda PLT, PLH, dan PJ. Ini perlu saya sampaikan di awal karena ini muatan lokal untuk teman-teman saya yang ada di sekitar Kabupaten Magetan. Mungkin pengaturannya berbeda, tetapi secara garis besar yang saya sampaikan adalah yang terjadi di Kabupaten Magetan. Ada perbedaan yang mendasar di Kabupaten Magetan terkait dengan PJ, PLH, dan PLT. PJ di Kabupaten Magetan itu hanya untuk diperuntukkan untuk kepala desa. Karena PJ ini sesuai dengan namanya, penjabat kepala desa ini diisi oleh PNS. Di situ ada ketentuan tentang hak dan kewajibannya. Tapi saya ingatkan rekan-rekan terkait dengan hak dan kewajiban, memaknai aturan itu tidak hanya dari satu sisi saja, oh sisi A begini, tapi coba perhatikan juga aturan-aturan yang lain. Kemudian ini yang PJ ini khusus untuk kepala desa. Kemudian untuk PLT ini bagi aparatur pemerintah desa, artinya perangkat desa yang jabatannya kosong kemudian diisi oleh perangkat desa yang lain. Tugas-tugasnya itu dilakukan, bukan diisi ya, mohon maaf. Tugas-tugasnya itu dialihkan karena masih kosong. Tugas-tugas yang kosong ini diampu oleh perangkat desa yang lain. Ini namanya PLT, pelaksana tugas. Nah, pelaksana tugas ini hak dan apa yang menjadi hak-haknya itu ya sama seperti hak jabatan definitifnya. Kalau kewajibannya dia bertambah melaksanakan kewajiban jabatan baru yang diampunya, itu namanya PLT. Ketika kosong kemudian diisi oleh PLT, dijabat sementara oleh PLT sampai dengan nanti diisi oleh pejabat definitif. Biasanya yang kosong ini sekdes, kemudian kami tuwo begitu ya, atau kaur kasih gitu, bisa dijabat oleh teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain ini posisinya selaku PLT. Kemudian PLT ini juga berlaku ketika ada rekan-rekan kita, perangkat desa kita yang tersangkut masalah hukum. Misalkan dia tertangkap tangan, ditahan, atau dia sedang menjalani kasus pidana, baru tersangka kemudian ditahan, ini pakai PLT. Sampai kapan? Sampai inkrah nantinya. Sampai inkrah. Tetapi kalau tidak ditahan, nanti diberhentikan sementaranya pada saat menjadi terdakwa. Nanti secara khusus nanti ada penjelasannya. Ini kita hanya berbicara tentang PJ, PLT, dan PLH. Nah, sekarang PLH bagaimana? PLH ini hanya berlaku ketika jabatan induknya ada, tapi orangnya ada maksud saya, tetapi karena satu dan lain hal dia yang bersangkutan ini, beliau ini izin untuk tidak melaksanakan tugas. Misalkan kepala desa cuti untuk melaksanakan ibadah haji, nanti sekdes ditunjuk sebagai PLH.
kemudian ada perangkat desa yang lain yang berhalangan sementara, itu ditunjuk PLH. Nah, antara PLT dan PLH, haknya itu ya haknya yang definitif. Artinya tambahan pekerjaan ini tidak nambah bengkok, tidak nambah siltap gitu ya. Itu ya tetap menjadi definitifnya dia. Nah, PLH ini PLT itu hanya melaksanakan tugas tambahan. Kalau terkait dengan operasional silahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan juga sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Tetapi kalau siltap dengan bengkok, tambahan kesejahteraan berupa tanah bengkok ini masih tetap. Itu kira-kira rekan-rekan perbedaan antara, karena kemarin ada permintaan sudah 2 kali saya diingatkan, Pak, ingkang PLT PLH dereng ya Pak? Iya, karena masih nunggu waktu untuk membuat konten. Jadi itu beda antara PJ untuk kepala desa, PLT itu untuk yang kosong dan juga yang diberhentikan sementara. PLH ini untuk orangnya ada tapi tidak bisa melaksanakan tugas karena sementara waktu karena ada kepentingan. Itu kira-kira rekan-rekan tentang PJ, PLT dan PLH yang di Kabupaten Magetan, yang berlaku di Kabupaten Magetan, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hak-haknya melekat ke induk ya, antara PLT dan PLH. Jadi hak-haknya melekat ke induk. Nanti untuk mungkin karena terlalu cepat teman-teman yang lain, ini ada pertanyaan lagi. Bolak-balik minta review sepeda motor. Ya, nanti saya buatkan kontennya, karena ini kan nanti saya kemarin tuh ke desa bawa motor gitu. Teman-teman tuh pengen tahu tuh motor apa. Nanti saya kupas di belakang. Saya terima kasih. Ternyata teman-teman saya, dulur-dulur saya kadang-kadang Dadi Timar ini perhatian ke saya. Saya sampai kadang saya ketawa gitu. Sampai tadi itu loh, ada yang menyampaikan, Pak Eko potong rambut ya? Iya, memang saya potong rambut. Oh ya, ini perkara potong rambut saya ada cerita sedikit ini sebelum nanti saya akhiri. Jadi saya ini kan rambutnya jarang. Ya seperti yang penjenengan lihat lah gitu. Kemudian karena panjang sedikit itu rasanya nggak nyaman, saya nggak terbiasa agak panjang sedikit itu aja udah risih rasanya. Saya kan potong. Rambut cuma segini kan. Ternyata tuh waktu di tukang potong rambutnya itu, di tukang cukurnya ditanya, Mas, niki di model pripun? Gitu. Saya bilang aja spontan itu, sakarep gitu, karena kebiasaan ketika ketemu teman-teman, kadang-kadang saya, dulur-dulur saya itu selalu ngomong, Pak, sakarep gitu kan. Ya saya latah gitu, sakarep itu saya ketawa. Loh, kok ketawa Pak? Mas, lah pripun niki modelnya? Ya sudah ditipisin aja. Jadi ternyata sakarep itu kebawa kemana-mana sekarang. Saya terima kasih rekan-rekan atas atensi dengan segala macam renik-reniknya di konten ini. Tentu saja banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi ini tidak bermaksud menyinggung orang per orang, bukan. Yang saya sampaikan di semua konten saya ini adalah bagaimana saya berupaya untuk memberikan penjelasan. Kalaupun toh belum jelas, ya saya mohon maaf, karena itu dengan segala kekurangan saya. Kemudian untuk teman-teman yang lain atas dukungannya, seluruhnya saja saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih penjenengan mengapresiasi menjadi kadang Dadi Timar bagi saya. Semoga apa yang kita lakukan ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat di tengah kondisi pandemi ini. Sekali lagi saya berharap seluruhnya saja yang menyaksikan konten ini senantiasa dilindungi oleh Allah, dititipi nikmat sehat sehingga kita tetap bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.